Volume sampah masker yang tergolong limbah bahan berbahaya, beracun atau B3 menjadi tantangan baru bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Harus diakui, masih banyak limbah B3 yang belum diolah sebagaimana mestinya, menjadi limbah B3 yang sampai ke tempat pembuangan umum layaknya sampah rumah tangga biasa. Limbah B3 yang dibakar di tempat terbuka atau dengan peralatan ala kadarnya justru menimbulkan bahaya lain bagi lingkungan, yaitu tersebarnya polutan beracun, bahkan infeksi penyakit. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan teknologi yang mampu menjadi solusi menangani limbah masker serta B3 lainnya secara masif dan efisien. Teknologi yang dimaksud ada pada sebuah mesin bernama insinerator. Inilah insinerator terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Indonesia. Insinerator diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dimiliki oleh PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI. 5% saham perusahaan juga dipegang oleh KLHK. Mesin terpenting untuk mengolah limbah masker tersebut diresmikan di awal tahun 2022. Saya rasa sih insinerator adalah satu solusi, maka kita mencanangkan ada campaign solusi bagi negeri karena insinerator ini dinilai yang paling efektif untuk menghancurkan limbah secara cepat dan jumlah yang besar. Insinerasi adalah proses pengolahan limbah secara termal yang memanfaatkan energi panas untuk membakar limbah. Proses ini tidak hanya mampu membakar limbah masker dan limbah B3 lainnya, namun juga melahap sisa-sisa gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Proses pembakaran ini dilakukan secara terkendali pada suhu tinggi dalam suatu alat tertutup yang disebut insinerator. Energi panas yang digunakan dalam proses insinerasi tidak hanya mampu menghancurkan polutan yang terkandung dalam limbah, namun juga mampu mengurangi massa dan volume limbah secara signifikan. Proses pembakaran tertutup berlangsung selama 2 hingga 6 jam dengan suhu 800 hingga 1000 derajat Celcius. Insinerator yang kami pakai di PPLI adalah tipe vertical stoker dengan kapasitas 50 ton per hari. Dengan insinerator yang tipe vertical stoker seperti ini memiliki kelebihan mampu mengolah limbah yang belum tersortir dan juga limbah-limbah yang masih memiliki moisture content dalam jumlah relatif tinggi. Limbah masker dan bahan berbahaya beracun lain yang telah dimusnahkan dengan insinerator akan berakhir dengan rupa residu ash atau abu. Ada 2 jenis abu yang dihasilkan, yakni bottom ash atau abu terendapkan dan fly ash atau abu halus. Bottom ash dapat langsung ditimbun di landfill atau didaur ulang menjadi berbagai macam kegunaan. Misalnya saja, untuk pembangunan jalan ataupun campuran kertas karbon. Sedangkan fly ash akan segera dikirimkan ke landfill. Landfill atau tempat pembuangan akhir modern ramah lingkungan dirancang untuk memenuhi standar Indonesia maupun internasional. Menjamin bahwa limbah berbahaya beracun dikelola dengan baik dan aman secara permanen. Teknologi ini juga memiliki efek samping, yakni menghasilkan emisi udara yang kurang baik apabila tidak dirancang dengan seksama. Namun hal ini nyatanya tidak dibiarkan begitu saja karena peralatan, laboratorium, dan sistem pengendalian emisi rutin dilakukan. Di antaranya adalah penggunaan amonia atau urea untuk pengendalian nitrogen oksida pada gas buang yang dihasilkan. Penggunaan lime, activated carbon, untuk memastikan polutan seperti sulfur, hidrogen sulfida, larutan akuatik dari asam klorida, serta logam berat dapat memenuhi baku mutu yang ada. Pemilik insinerator menggunakan sistem monitoring emisi berkelanjutan atau CEMS yang dapat memantau parameter gas buang secara lengkap. Sistem ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini.
Segala kelengkapan itu telah memenuhi persyaratan emisi yang terketat sekalipun seperti persyaratan emisi Uni Eropa. Insinerator PPLI ini juga sepenuhnya diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam persetujuan teknis nomor S.PLB3-PLB3-PLB-10-10/2021. Pemerintah memang kami banyak berkontak dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini tentu saja sebagai pemerintah, peran mereka adalah sebagai regulator. Mereka yang menyiapkan serangkaian instrumen dalam bentuk regulasi, kemudian juga perizinan-perizinan, dan juga menetapkan standar-standar yang harus dicapai, dipenuhi dari masing-masing jasa pengelola limbah B3. Mayoritas mitra PPLI adalah berbagai rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena mereka adalah penyumbang limbah masker medis terbanyak. Satu di antara sekian banyak mitra yang ada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Rumah sakit andalan di sekitar Kabupaten Bogor ini sebenarnya juga memiliki mesin insinerator untuk menghanguskan sampah masker dan sampah medis lain yang dihasilkan. Namun kemitraan dengan PPLI tetap krusial untuk mengolah residu abu ash yang masih perlu pengolahan lebih lanjut. Sebulan kalau kita sehari kita 500 ya kita nyampe 1.500 ya dalam 1 bulan. Jadi ya 1,5 ton ya, 1,5 ton itu dalam 1 bulan. Nah nanti untuk pengiriman abunya, karena dalam 1 tong penampung abu itu ada kita perkirakan 40 kilo lah, 40 kilo. Paling setelah penuh drum itu biasanya kami setelah mencapai 32 drum baru kami menghubungi PPLI untuk pengangkutan. Adapun kapasitas insinerator milik RSUD Cibinong ini mencapai 150 kg. Dalam 1 hari lazimnya alat ini beroperasi sebanyak 2 kali. Selain insinerator raksasa yang disediakan PPLI, insinerator mandiri di rumah sakit juga menjadi solusi sementara sebelum diolah lebih lanjut di insinerator kapasitas besar. Upaya untuk mengurangi sampah masker secara signifikan terus dilakukan. Salah satunya melalui gerakan sosial berbasis kemasyarakatan, Sistem Dropbox Use Mask atau DUMAS di Yogyakarta.